Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengamankan sebuah helikopter asing yang ditemukan ditinggalkan di tengah hutan lebat Papua. Helikopter tersebut, yang diduga dimiliki oleh warga negara Australia, ditemukan dalam kondisi tidak berawak dan ditinggalkan secara tiba-tiba oleh pemiliknya. Tim TNI yang melakukan patroli rutin di wilayah terpencil pegunungan tengah Papua melaporkan adanya jejak aktivitas mencurigakan beberapa hari sebelumnya, namun tidak ada tanda-tanda pergerakan manusia hingga akhirnya helikopter itu ditemukan. Pemeriksaan awal oleh tim TNI menyatakan bahwa helikopter tersebut membawa muatan luar biasa, yakni sekitar 20 ton emas batangan yang diperkirakan memiliki nilai miliaran rupiah. Emas ini ditemukan tersimpan di dalam kargo helikopter yang menunjukkan adanya upaya penyelundupan besar-besaran. Sumber-sumber internal militer menyebutkan bahwa helikopter tersebut telah berada di lokasi setidaknya beberapa hari sebelum ditemukan, namun alasan ditinggalkannya helikopter oleh pemiliknya masih belum jelas. Pihak TNI langsung melakukan pengamanan penuh di sekitar lokasi helikopter. Area penemuan dijaga ketat dan akses terhadap helikopter serta muatannya dibatasi hanya untuk personil militer yang bertugas. Para ahli forensik dan tim investigasi TNI pun segera diterjunkan untuk meneliti helikopter, muatan, serta kemungkinan jejak aktivitas pihak luar yang terlibat. Menurut juru bicara TNI, operasi ini merupakan salah satu penemuan terbesar dalam beberapa tahun terakhir terkait indikasi upaya penyelundupan emas atau pengambilan sumber daya alam Papua secara ilegal. Selain itu, tim intelijen TNI sedang melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan siapa pemilik helikopter dan bagaimana helikopter itu bisa masuk ke wilayah Papua tanpa terdeteksi sebelumnya. Dugaan sementara mengarah pada warga negara Australia, mengingat nomor registrasi dan catatan penerbangan internasional yang ditemukan di kokpit helikopter. Namun TNI menegaskan bahwa semua pihak terkait akan diperiksa secara menyeluruh sebelum kesimpulan final diumumkan. Keberadaan emas dalam jumlah besar ini juga memicu perhatian serius dari berbagai lembaga pemerintah, tidak hanya terkait hukum dan keamanan nasional, namun juga pengelolaan sumber daya alam Papua. Pihak TNI menegaskan bahwa seluruh muatan akan diamankan secara ketat dan langkah-langkah hukum akan segera ditempuh terhadap siapapun yang terbukti berusaha mengeluarkan emas dari wilayah Indonesia secara ilegal. Pencarian terhadap jejak pemilik helikopter, koordinasi dengan pihak imigrasi, dan pemeriksaan data penerbangan internasional sedang dilakukan secara intensif. TNI menegaskan, operasi ini menjadi prioritas utama untuk mencegah hilangnya aset negara dan memastikan hukum berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan penyelundupan emas tersebut. Sementara itu, masyarakat di sekitar lokasi penemuan dilaporkan tetap waspada dan pihak militer menghimbau agar tidak mendekati area helikopter untuk menghindari resiko keselamatan. Penemuan ini langsung menjadi sorotan nasional karena selain menimbulkan pertanyaan mengenai keamanan wilayah Papua, kasus ini juga menunjukkan potensi eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan secara ilegal oleh pihak asing. Setelah jatuhnya satu F-22 Raptor milik Angkatan Udara Amerika Serikat di wilayah udara Iran, ketegangan militer di Timur Tengah meningkat secara dramatis. Penarikan seluruh skuadron F-22 dari wilayah tersebut menandai perubahan mendasar dalam strategi udara AS di kawasan yang sebelumnya dianggap aman dari ancaman signifikan. Insiden ini memaksa Pentagon dan jajaran Komando Tinggi Militer Amerika untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasi udara mereka, termasuk risiko kehadiran pesawat siluman menghadapi rudal jarak jauh R-37M yang dikirim Rusia. Dalam pernyataan resmi Pentagon, juru bicara menyebut bahwa kehilangan satu unit F-22 adalah insiden serius yang memerlukan investigasi penuh, dan bahwa seluruh operasi udara AS di wilayah tersebut ditunda sementara untuk menilai ancaman terhadap aset udara yang tersisa. Sumber internal mengungkapkan bahwa keputusan penarikan mendadak skuadron F-22 diambil untuk menghindari kerugian lebih lanjut. Setiap langkah lanjutan akan dilakukan dengan pertimbangan matang terhadap risiko serangan rudal jauh yang mampu menembus pertahanan udara konvensional. Di tingkat politik, Gedung Putih menyatakan keprihatinannya terhadap keselamatan pilot dan aset udara.
Meski tidak menyebut nama Iran secara eksplisit dalam rilis publik, insiden ini menimbulkan tekanan politik domestik bagi pemerintahan Amerika, terutama di kalangan anggota Kongres yang mempertanyakan keberlanjutan operasi militer di kawasan Timur Tengah. Beberapa anggota parlemen menyatakan bahwa keunggulan udara yang diklaim selama ini tidak lagi mutlak, menyoroti kemungkinan perlunya revisi strategi pertahanan udara Amerika di kawasan ini. Sementara itu, di Teheran, pemerintah Iran menegaskan keberhasilan pertahanan udaranya. Kementerian Pertahanan Iran menyatakan bahwa sistem rudal R-37M yang diterima dari Rusia telah diuji secara efektif dalam kondisi nyata, menunjukkan bahwa kombinasi rudal presisi jarak jauh dan strategi pengawasan luar radar dapat menantang dominasi udara negara-negara dengan kemampuan stealth tinggi. Pejabat militer Iran menambahkan bahwa insiden ini menjadi bukti kemampuan pertahanan udara Iran untuk melindungi wilayah kedaulatan mereka dari operasi udara agresif asing. Para analis militer internasional menilai bahwa insiden ini menandai titik kritis dalam evolusi konflik udara modern. F-22 Raptor, yang selama ini dianggap sebagai simbol dominasi udara Amerika, terbukti tidak kebal terhadap rudal jarak jauh presisi tinggi yang diluncurkan dari luar jangkauan radar. Kejadian ini memicu perdebatan global tentang relevansi pesawat siluman menghadapi ancaman teknologi rudal terbaru, serta perlunya strategi campuran yang memadukan intelijen elektronik, sistem pertahanan udara berlapis, dan operasi taktis yang lebih adaptif. Selain itu, insiden ini berdampak pada hubungan militer Amerika dengan sekutu regional. Negara-negara Timur Tengah yang sebelumnya mengandalkan perlindungan Amerika di udara mulai meninjau ulang postur pertahanan mereka, mengingat ketidakmampuan F-22 untuk menghadapi serangan jarak jauh yang tepat sasaran. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa dominasi udara Amerika di kawasan bisa mengalami erosi jika teknologi rudal jarak jauh semakin tersebar. Di markas Komando Militer Amerika, perencanaan strategis ulang kini menjadi prioritas utama. Ops udara lanjutan menghadapi Iran ditunda dan fokus dialihkan pada pengembangan sistem pertahanan aktif yang mampu mendeteksi dan menetralkan rudal jarak jauh sebelum memasuki jangkauan pesawat siluman. Sementara itu, Angkatan Udara AS meninjau ulang doktrin penggunaan F-22, termasuk kemungkinan menempatkannya di wilayah yang lebih aman dari jangkauan rudal presisi. Lebih jauh, insiden ini menimbulkan dampak psikologis terhadap pilot dan personil militer AS. Kehilangan satu pesawat yang mahal dan canggih dalam hitungan menit memicu pertanyaan tentang kesiapan, kemampuan, dan risiko penerapan teknologi stealth dalam operasi udara agresif. Sumber internal menyebutkan bahwa pelatihan ulang, evaluasi taktis, dan peningkatan sistem peringatan dini kini menjadi fokus utama untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Penemuan helikopter asing di hutan pegunungan tengah Papua dengan muatan 20 ton emas memicu penyelidikan intensif oleh TNI bersama aparat terkait. Fokus utama operasi saat ini adalah mengungkap identitas pemilik helikopter, melacak jalur pengiriman, dan menilai kemungkinan keterlibatan jaringan internasional dalam upaya penyelundupan ini. Hasil pemeriksaan awal kokpit menunjukkan adanya dokumen penerbangan dan catatan registrasi helikopter yang mengarah pada sebuah perusahaan swasta berbasis di Australia. Tim intelijen TNI bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Badan Intelijen Negara sedang menelusuri latar belakang pemilik yang tertera di dokumen. Dugaan sementara, helikopter tersebut merupakan bagian dari operasi terorganisir yang bertujuan mengekstrak sumber daya alam Papua secara ilegal. Pihak militer menegaskan bahwa seluruh jaringan yang terlibat akan diproses sesuai hukum Indonesia, termasuk potensi pasal pidana berat terhadap warga negara asing yang mencoba membawa keluar emas dari wilayah Indonesia. Dalam pemeriksaan forensik, tim TNI menemukan perangkat komunikasi yang telah dimatikan oleh pemilik helikopter. Perangkat ini diduga digunakan untuk koordinasi logistik dan kemungkinan pengawasan jalur penerbangan yang aman. Analisis lebih lanjut terhadap perangkat elektronik tersebut sedang dilakukan di laboratorium militer untuk mengungkap jaringan kontak dan rencana pengiriman emas. Sumber internal militer menyebutkan bahwa kemungkinan helikopter tersebut dimanfaatkan sebagai bagian dari skema penyelundupan transnasional yang melibatkan pihak luar negeri dan jaringan perantara di Indonesia. Selain itu, tim intelijen TNI mengidentifikasi beberapa rute potensial yang bisa digunakan helikopter untuk membawa muatan emas keluar dari Papua. Dugaan awal menunjukkan bahwa pemilik sengaja memilih lokasi terpencil untuk menghindari radar dan patroli udara, serta meminimalisir resiko deteksi pihak berwenang. Namun, kesigapan TNI dalam patroli dan pengawasan wilayah membuat rencana penyelundupan ini gagal total. Sumber militer menegaskan bahwa penemuan ini menjadi bukti kemampuan intelijen Indonesia dalam
mendeteksi aktivitas asing yang mencurigakan di wilayah strategis. Proses investigasi juga mencakup interogasi terhadap saksi lokal yang melihat aktivitas helikopter beberapa hari sebelum ditemukan. Keterangan dari masyarakat lokal memberikan informasi tentang jejak pergerakan helikopter dan dugaan titik pendaratan sebelumnya. Tim TNI menggunakan informasi ini untuk merekonstruksi rute penerbangan dan mengidentifikasi kemungkinan lokasi lain yang menjadi titik transit atau tempat penyimpanan sementara muatan. Koordinasi dengan pihak internasional juga dilakukan untuk memastikan bahwa pemilik helikopter tidak melarikan diri atau menghapus jejak bukti. Pemerintah Australia diminta untuk memberikan klarifikasi terkait kepemilikan helikopter serta membantu penyelidikan untuk memastikan tidak ada pihak yang mencoba menghalangi proses hukum. Namun TNI menegaskan bahwa hukum Indonesia berlaku penuh untuk setiap warga negara asing yang mencoba mengeksploitasi sumber daya Indonesia secara ilegal tanpa kecuali. Dalam aspek keamanan, TNI mempertegas pengamanan helikopter dan muatan emas. Personil militer dari berbagai satuan termasuk Kopassus, Paskas, dan Zeni Tempur ditempatkan di titik strategis untuk memastikan tidak ada pihak ketiga yang mendekat. Prosedur pengamanan meliputi pemeriksaan rutin terhadap perimeter lokasi, pengawasan udara menggunakan drone militer, serta pemasangan sensor deteksi pergerakan di sekitar helikopter. Langkah ini bertujuan menjaga integritas muatan dan memastikan proses investigasi berjalan tanpa gangguan. Penemuan helikopter asing di hutan pegunungan tengah Papua dengan muatan 20 ton emas telah menimbulkan gejolak serius di tingkat nasional dan internasional. TNI bersama pemerintah pusat segera menetapkan langkah-langkah hukum dan diplomasi untuk menindak tegas dugaan penyelundupan sumber daya strategis negara. Kasus ini menjadi sorotan utama media nasional dan internasional, menekankan pentingnya pengawasan wilayah dan perlindungan sumber daya alam Indonesia. Pihak TNI menegaskan bahwa helikopter, muatan, dan seluruh bukti terkait akan diamankan sepenuhnya di bawah kendali militer hingga proses hukum selesai. Area lokasi penemuan tetap menjadi zona tertutup dengan pengamanan berlapis yang melibatkan personel Kopassus, Paskas, Zeni Tempur, dan unit intelijen. Selain itu, drone dan sensor deteksi pergerakan dipasang di sekitar lokasi untuk mencegah akses pihak ketiga, sementara tim forensik dan teknisi memeriksa sistem navigasi dan komunikasi helikopter untuk memastikan semua informasi terkait pemilik dan jalur pengiriman dapat diungkap. Dampak nasional dari penemuan ini sangat besar. 20 ton emas yang berhasil diamankan memiliki nilai ekonomi miliaran rupiah dan jika berhasil dibawa keluar akan menjadi kerugian signifikan bagi negara. Pemerintah menegaskan bahwa kasus ini bukan hanya masalah hukum tetapi juga keamanan nasional dan kedaulatan negara. Kementerian Pertahanan bersama Badan Intelijen Negara menegaskan setiap pihak yang mencoba mengekstraksi sumber daya strategis Indonesia secara ilegal akan dihadapkan pada hukum pidana berat, termasuk warga negara asing. Di sisi diplomasi, Kementerian Luar Negeri telah memanggil perwakilan pemerintah Australia untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan keterlibatan warga negaranya. Indonesia menekankan bahwa hukum nasional berlaku penuh di wilayah Papua dan tidak ada toleransi bagi pihak asing yang mencoba mengeksploitasi sumber daya negara secara ilegal. Sementara itu, komunikasi bilateral dengan Australia tetap berlangsung untuk memastikan bahwa proses investigasi tidak terganggu dan seluruh informasi yang relevan dapat diperoleh secara transparan. Selain aspek hukum dan diplomasi, TNI juga mengkaji kemungkinan adanya jaringan internasional yang terlibat dalam rencana penyelundupan. Dugaan awal menunjukkan bahwa helikopter tersebut merupakan bagian dari operasi terorganisir yang memanfaatkan jalur penerbangan terpencil di Papua untuk menghindari deteksi radar dan patroli udara. Tim intelijen TNI bekerja sama dengan kepolisian dan BIN tengah menelusuri jejak digital dan dokumen penerbangan untuk mengidentifikasi seluruh pihak yang terlibat, baik domestik maupun internasional. Pihak pemerintah daerah Papua turut dilibatkan untuk memastikan pengawasan wilayah yang lebih ketat. Operasi ini memicu peninjauan ulang terhadap prosedur izin penerbangan, pengawasan udara, serta pengamanan sumber daya strategis di wilayah terpencil. Aparat keamanan lokal bersama dengan TNI memastikan tidak ada celah yang memungkinkan pihak luar melakukan aktivitas ilegal serupa di masa depan.
Dampak internasional dari kasus ini juga signifikan. Media asing menyoroti penemuan helikopter dan emas di Papua yang menunjukkan adanya upaya penyelundupan skala besar yang melibatkan warga negara asing. Pemerintah Indonesia menekankan bahwa tindakan tegas terhadap pihak asing yang melanggar hukum nasional adalah bukti kedaulatan negara, sekaligus peringatan bagi pihak lain yang mencoba memanfaatkan celah hukum atau wilayah terpencil untuk kepentingan pribadi.